Semua disiapkan oleh Allah. Walaupun paling indahnya pemandangan kala di surga adalah memandang zat Allah Subhanahu. Makan yang banyak, panjenengan jangan takut gemuk. Surga gak usah diet. Di sini mau makan mikir ya opo. Karbohidrat, lemak, kolesterol munggah, asam urat. Surga nggak perlu mikir, makan seenaknya. Dan yang lebih hebat lagi di surga nggak ada toilet. Ini surga boten-boten toilet. Tapi kalau makan-makan terus BAB-nya gimana? Di surga nggak ada BAB, makan banyak keluar keringat. Keringatnya seperti minyak wangi, tambah banyak makan tambah wangi. Di dunia banyak makan, Masya Allah, toilet bisa sehari 2 kali. Apa meneh panganannya campur peti, Masya Allah. Bom rudal sekat, Israel delosor. Itu dunia, tapi kalau nanti di surga nggak ada lagi itu semua. Di surga hadirin setiap orang laki-laki diberi 1 bidadari. Bidadari surga itu katanya ulama dalam hadis disebutkan saking ayu nih, bercahaya nih. Kalau turun aja satu ke bumi nggak usah lampu sak dunia. Saking padangi. Kemudian bidadari tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disediakan untuk setiap penghuni surga. Tiga bidadari, ada yang 1, ada yang 2. Saking cantiknya bidadari itu kalau ngeludah lautan yang asin jadi tawar. Lautafalat fil bahri wal bahru malihu la asbaha min riqiha adba. Kata Imam Syafi'i dan hadis Nabi yang menyebutkan 1 bidadari kalau meludah ke segoro atau lautan yang asin, lautan asin itu berubah jadi tawar. Masya Allah. Jadi bapak-bapak ini, Habib Ahmad ini, dia babi bidadari doa. Mau bercahaya putih wajahnya. Ini mangkak sebabnya sing dia babi ngabar ibu-ibu itu. Subhanallah. Saya tadi itu masuk di kedinginan. Begitu masuk sini ini ababe sampai morowang. Coba sautanganku penghangat tradisional ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Surga lengkap. Hanya di surga itu satu yang tidak ada itu api. Geni itu kau nok di swarga, coba lihat geni. Loh Beb lah, kalau masak gimana ibu-ibu gak usah masak, cukup diomong aja masak. Gak perlu masak, minta apa langsung turun. Habib kula kepengin nih rawon nyebut tok. Ya Allah rawon. Ting. Sate ya Allah. Ting. Lengkap. Ngombe banyu es nopo kepingin panjenengan semuanya lengkap itulah surga. Cuman yang nggak ada itu geni, api itu nggak ada. Makanya wonten riwayat seorang itu masuk surga jaluk ke Allah Ta'ala rawon ngombe ini es teh di Samsung. Pas tadi mau dirokok di Samsungnya, ya Allah geni, maaf jadi malaikat di surga gak ngapi. Kok ngapun ngerokokan gak iso nguruk. Terus gimana ya Allah gajahnya malaikat kalau jaluk geni namun ngerokok. Maka terpaksa orang tersebut ke neraka. Buka tok 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 assalamualaikum malaikat malik buka lapo pun ini enak-enak di suatu. Nyun gedine tok kurang.
saking panasin neraka durung mlebu ning neraka murup pisan. Jare malaikat goblok kon enak surga. Kembali dia ke surga. Kata malaikat Ridwan berkata, maaf, no smoking. Surga nggak boleh masuk api. Akhirnya bingung, neraka keweden, ketakutan, mau masuk surga nggak boleh. Wis keluyuran. Hak surga, hak neraka ya apa nasibku. Akhirnya dia bangun dari tidurnya. Ceritanya min. Tapi berkat ngoten niku setelah dia itu tidur mimpi seperti itu, taubat dari merokok. Alhamdulillah. Mungkin-mungkin ada kodir ya taubat rokok ada. Itulah surga yang indah hadirin. Tapi surga yang indah tersebut bukan semata-mata langsung kita syahadat lah masuk surga. Enggak. Ada penghuninya, ada calon-calon penghuninya. Siapa calon penghuni surga tersebut? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Laula di'aul ghaib la sahidtu ala khamsi nafarin annahum min ahlil jannah." Kalau saya nggak takut ngelangkai Gusti Allah, niscaya saya bersaksi 5 orang ini pasti penghuni surga. Siapa mereka? Yang pertama dawuh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-faqir sahibil iyal. Orang-orang miskin yang di dunia banyak anak, banyak tanggungan, tapi sabar dengan kemiskinannya dan menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang miskin itu justru banyak penghuni surga. Sing dik saiki motornya api-api ku durung tentu mlebu surga. Sing numpak MTR iki akeh sing mlebu surga. Jadi sampeyan numpak MTR wis gak usah keluh kesah. Wis cukup insyaallah swarga. Dapat kedudukan yang tinggi. Orang kaya itu pertanyaannya banyak. Min aina tasabta wa fi aina tunfik wa fi aina tunfik. Oleh duit ditakoni ke Gusti Allah, dari mana kau dapat uang itu? Uang itu pergi kemana? Bayangno. Ini pertanyaan buat orang nanti mau masuk surga. Tapi kalau orang pas-pasan itu ditakoni apa? Duitmu teko endi jari duit apa? Kok belanja apa belanja apa? Jadi mana sekolah gua kagak cangkem mau kagak cangkem. Itu loh nikmatnya orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu bukan kekurangan. Kalau memang miskin kekurangan, Kanjeng Nabi nggak mau miskin. Tapi Nabi minta miskin. Maknanya apa? Beliau miskinnya itu ikhtiari, milih miskin. Kalau kita ini kan nggak milih ya. Kepepet. Bisa soge, jalur soge. Gini apa nggih? Tapi ketika kita oleh Allah ditakdirkan pas-pasan seperti ini, kita juga bersyukur kepada Allah. Berarti Allah ini inginkan saya nanti masuk surganya kekal abadi. Amin. Gak perlu kita mengeluh dengan ekonomi yang kita saat ini ada. Sudah alhamdulillah kita syukuri. Karena nanti Allah gak ingin punya banyak pertanyaan ketika kita nanti di akhirat. Asal kata ulama orang miskin masuk surga syaratnya 2. Pertama sabar. Miskin terus sabar. Gak ngeresulot. Yorok. Ben semen nyeneng, komisionis, tapi gak suki-suki. Ki malaikat gak salah alamat ya Allah. Apa urip kok koyo ngene sih Allah. Nggak sabar. Ketika nggak sabar, kedudukan kemiskinan tadi itu nggak mengangkat dia.
Yang sabar, wis alhamdulillah disyukur, syukur. Yang kedua lah, ini yang paling penting, muta'afif. Walaupun kita pas-pasan bahkan miskin, tapi kita tetap harus jaga harga diri. Jangan mau direndahkan siapapun. Tanggal 14 Februari kalau ada serangan fajar, maaf, saya tentukan pilihan saya sendiri. Hak pakai duitmu 1.000. Oh, kenapa? Saya miskin tapi saya punya harga diri kayak sombong tubuh. Jangan kita itu miskin terus gampang diinjak. Oh maaf, Anda boleh kaya, Anda boleh punya jabatan, tapi saya juga seorang muslim yang punya harga diri, yang dengannya saya insya Allah menjadi penghuni surga. Bukan sombong itu. Bukan sombong. Sombong itu sing mulai teko Hongkong, tuku tas palsu ngaku asli. Ada nggak yang kayak gitu? Tolong culek nopo. Nggak perlu pulang dari Hongkong sombong dengan tasnya, sombong dengan bajunya, nggak perlu. Kenapa? Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi keadaan apapun, kalau kita kaya kita syukur sama Allah, miskin kita sabar, dan bahkan kita bisa syukur itu hebat, serta kita jaga harga diri. Ibu-ibu, ada orang perempuan miskin tapi nggak bisa jaga harga diri, maka dibeli laki-laki seenaknya. Nih, istimewa apa ya? Pakai duit, akhirnya harga dirinya diinjak-injak. Begitu tidak mau ditinggalkan. Kenapa? Karena harga dirinya sudah bisa dibeli dengan apa ini? Motor duit dan jari. Biji motor duit. Ini biji bu. Motor hijau. Alhamdulillah. Ayo tanggal tua, tanggal 6 yang penting bisa ngaji. Alhamdulillah. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita oleh Allah diberi keadaan apapun kita syukuri, kita sabar, insya Allah kita adalah calon penghuni surga. Amin. Yang kedua, calon penghuni surga, mereka wanita-wanita yang suaminya rela kepadanya. Gimana nggak rela suaminya? Setengah mati kerja, kemudian istrinya merantau ke negeri orang, cari rezeki, sekarela. Kok tak jambal lo buju-buju buju wis masya Allah nang ngomong golek duit, lah kok golek buju maneh. La haula wala quwata illa billah. Nggih. Ini khusus yang punya suami dan yang nantinya calon punya suami. Tapi lek rapi kok doet-doet tak mlebu deh gini. Nggih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perempuan manapun yang suaminya rela karena perjuangannya, yo sing ngasuh anak, yo kadang sing golekno nafkah yang nggak wajib loh. Perempuan itu nggak wajib cari nafkah. Yang wajib cari nafkah itu suami. Perempuan cari nafkah ini namanya tafaddulan wa ihsan, kebaikan murni dari istri. Wis, kau mesti nggak ada pertanyaan untuk seorang istri mana nafkah, nggak ada. Yang ada adalah pertanyaan itu bagi suami. Wajib menafkahi anak dan istrinya.
Tapi mungkin karena keadaan kurang, ibu-ibu kadang sampai datang ke sini demi mensejahterakan anak-anaknya. Terus sih gak direlai, gak diridhoi. Mangkan naudzubillah min dzalik. Sing ngomongnya pengalaman kok. Perempuan manapun yang suaminya rela kepadanya karena kebaikannya, kesolehaannya, sudah di sini pun masya Allah tetap iffah, jaga harga dirinya. Tayang wis nang Hongkong sik jilbaban, kaya wong udo kabeh. Tapi kalau senang lek diundang musim dingin, masya Allah. Hongkong jilbaban kabeh. Sebab pas musim panas itu ya Allah medeni. Makanya kalau pas musim panas itu kalau buat ceramah tentang bagaimana menjaga mata. Sebabnya ini dewi repot dong. Sirah itu semur-mur ini minggu dewi. Tapi wis tak anggap boneka ya wong. Makanya ibu-ibu ini masya Allah harus pakai masker nih gitu. Masker ini manfaat buat ibu-ibu karena jaga mulut. Karena abab-abab sudah enak. Yang kedua, insya Allah jaga mulut dari ngerasani orang. Berkodir Mbak Ahmad itu tolong tuh masker. Tapi bukan di mulut, di mata. Cekak jelalatan aja. Ini sebabnya di penyakit wong lanang ibu moto nih jelalat. Tapi ibu ini penyakit lisan. Bendelok wong ya Allah. Kula niki Kanjeng Nabi dawuh. Aisyah berkata ketika Rasulullah mau ke istrinya yang satunya Sofia. Kemana ya Rasulullah? Mau ke rumah istri satunya Sofia. Hasbuka minha. Kenapa sih ke Sofia terus? Fa'innaha kadza wa kadza. Dalam riwayat itu langsung Aisyah ngomong, "Lapo sing nang Sofia londe." Nih, berarti ngerasani Sofia. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, fa'innaki kulti laqad kulti kalimat." Kau wahai Aisyah baru saja berkata kata-kata. Lau musyad fil bahar, nek kata-katamu itu dilebokno segoro lautan yang biru. Lama saja ku berubah jadi coklat saking kotornya kalimatnya. Padahal nek ngomong dek tok. Ibu-ibu wis kondangan. Delok wong. Kelambi ketat ya oleh awake apik. Nek awake gitar Spanyol ora apa. Awake gitar gambus. Terus ngono warnane abang nyeter. Wireng maneh. Keriting mambu keringetan. Liver ya Allah. Nih. Lah kalau sebegitu banyaknya ya apa ndek tok iku lho laut biru jadi coklat. Napa maneh ndek elek lemu gitar gambus sembarang kali. Niku lek sahabat Kanjeng Nabi kerumus makut langsung hadiri. Nah, makanya ibu-ibu disebutkan perempuan yang membuat suaminya ridho karena kesolehaannya, kebaikannya, jaga harga dirinya. Masya Allah, nang Hongkong ya si jilbaban. Ini kan berarti afifah. Wayai nang Hongkong melok wong Hongkong. Wonten wong Nganjuk ngono iki ono. Terus celana cekakan, melok-melok celana cekakan. Nggih. Loh yang lucu kadang-kadang saya lihat di bandara kayak ngono ya Allah. Dari Hongkong itu lah, masya Allah bening-bening.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadilah perempuan yang solehah. Kalau suamimu ridho, kau masuk surga. Makanya kalau kita kita mau mengetahui mana perempuan surga, mana perempuan neraka, lihat saja kalau meninggal. Kalau wajah suaminya nangis, berarti istri itu pasti penghuni surga. Tapi kalau perempuan meninggal dunia, suaminya kainanillah mesam-mesam, alhamdulillah ya Allah, selesai sudah penderitaanku ya Allah, pasti penghuni neraka. Mau diganyang tok, ngomel lagi. Kalau sampai laki-laki itu sakit hatinya, bahkan sakit fisiknya gara-gara wanita yang nggak solehah, lah perempuan itu nggak mungkin masuk surga. Sebab Rasulullah mengatakan ada beberapa orang, 3 golongan yang nggak diangkat ibadah sholatnya. Di antaranya imro'atun batat wa zawjuha anha sahid, lah perempuan tidur dalam keadaan suaminya sakit hati dengannya. Makanya hati-hati nek ngowe anak bojo, kalimatnya sing apik, nek telepon nang bojo jangan membentak. Kadang-kadang ibu-ibu mentang-mentang gajinya lebih gede tuh bojone, terus kemudian kalau ngomong sakit nanti ngatur-ngatur terus salah pak ini kedua juga akan ngomong jadi lo Mbak Sri sehingga nonton hati-hati nek bojomu loro ati terus sampean diserempet MRT mati naudzubillah min istri manapun yang suaminya ridho dengannya, insya Allah masuk surga. Adapun yang belum punya suami, saya doakan, insya Allah diberi oleh Allah lelaki suami yang soleh. Pokoknya ini lebih dumon ya Allah, paringi kula ya Allah, bojo sing ganteng. Alim, lengkap. Saya pernah menikahkan seseorang perempuan itu dengan laki-laki. Kemudian perempuan itu kemudian cerita, dan saya kemarin pas umroh itu ya Allah, ya Allah, saya minta suami yang ganteng, sugih, alim, anaknya wong alim. Minta diulang-ulang ya Allah, bojo sing ganteng, alim, anaknya wong alim, sugih ya Allah. Dan akhirnya oleh Allah dikabulkan. Tapi karena doanya kurang, dia jadi istri yang keempat. Ujarnya Gusti Allah lah kan jalur sugih tak kei, nganteng tak kei, wali mana wong alim tak kei, itu pun gak jaluk bojo siji-sijine. Iya ya Allah kurang dungoku. Jadilah kau istri yang yang membuat suamimu itu ridho, niscaya kau masuk surga. Yang ketiga mirip-mirip juga. Apa itu? Yang ketiga adalah wanita yang mengorbankan haknya mendapatkan mahar untuk mendapatkan suami yang soleh tersebut, gak nuntut kakean mahar. Jadi wanita tuh berhak mau minta mahar berapapun boleh. Kon ngerabi aku kok duit 10 juta, aku belum. Nek kau itu nggak apa-apa. Lo target itu nggak apa-apa, itu haknya perempuan. Tapi kalau hak tersebut itu dihilangkan, hak tersebut dihapus, ya nggak apa-apa. Bahkan kata Rasulullah, wong wedok sing paling barokah, mahare sing paling tinggi. Makanya si rabi wong ngomong itu mahar gede-gede, gak barokah. Kenapa? Karena maharnya kebesaran. Nih, ketelik maharnya, terus aku gak butuh mahar kakek.
sing penting non setia lan soleh. Alhamdulillah. Berarti penghuni swarga. Alhamdulillah. Yang kemudian keempat adalah warradhi anhu abawah, orang yang diridhoi kedua orang tuanya. Tuh, jangan sakiti bapak ibumu. Niscaya kau nanti punya anak yang bakti kepadamu. Bu, kalau suamimu memberi uang kepada ibunya, jangan ngomel. Kenapa? Karena ibu mengajarkan agar anak-anakmu nanti bakti kepadamu. Ono bojo suka menyisihkan hartanya untuk ibunya, sampai ngomel ibu toh. Jangan. Lo kenapa? Biarkan. Ini lagi suamimu lagi ngajarkan anakmu nanti seperti itu kalau sudah besar. Kita yang berpikiran pendek, lo aku sih pas-pasan tapi itu kok no ibu isi, gak apa-apa. Karena itu mengajarkan untuk anak-anaknya berbakti kepadamu. Amalan sebanyak apapun kita miliki hadirin dan dimuliakan oleh Allah, tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, gak manfaat. Kita lihat anak-anak sekarang kadang-kadang ya Allah miris. Nah, ambil kiai ini salaman walak-walik, ambil ibu ya coba nih walak-walik, nemplek kadang-kadang guru mesti jul. Nah, salaman kali Habib, masya Allah nyedot kayak vakum cleaner. Salaman ambil ibu ya Allah, kadang ibu mampu bawang tangan ini. Gak bener itu. Kula niki lek salaman kali kula niki kula mboten masalah, cuman kadang-kadang terlalu lebay. Salaman diwalak, diwalik, nanti kecekluk pinggir. Pijet maneh. Untung lek gaweane Gusti Allah, lek gaweane Cina semrotol ini. Jangan terlalu lebay. Cium tangan sama kiai itu cukup sudah. Sama ibu walak-walian surga nerokomu huma jannatuka wa huma naruka, kata Rasulullah. Bapak ibumu iku swargamu, bapak ibumu iku nerokomu. Kalau mereka ridho kau masuk surga, kalau mereka murka kau masuk neraka. Berangkat jihad perang itu ditakoni Kanjeng Nabi, kau waktu kesini bagaimana wajah ibu? Nangis ya Rasulullah. Wis urung gak usah berangkat jihad, pulang. Buat dia tertawa sebagaimana telah kau buat dia itu menangis. Hadirin, bagaimana Islam mengajarkan kita bakti kepada ibu-ibu sing di omah masak apa meneh sampai nang Hongkong. Golek no duit terus anak yang kurang ajar. Swarga gambiro. Mau masuk surga mana? Enggak mungkin. Kalau niki kadang-kadang melihat orang-orang anak-anak muda ini salah. Menghargai pejabatnya, menghargai atasannya, ngomong di atasannya gak wani bentang, tapi ibuin bentang. Gak bisa seperti itu memasuk surga. Ada satu turunan Rasulullah namanya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu kalau makan sama ibunya, ayam makan di ibu, cinta ini ibu makan entek waret baru sisanya dimakan. Kata ibunya makan bareng, enggak. Ibu rumiin, ibu dulu. Setelah itu, kenapa? Saya takut kalau ibu mau makan sesuatu, saya ambil duluan gelowat ini. Goro-goro tempe aku semua pun rokok. Iku sing gara-gara mangan bareng, ngenteni wedi. Takut kalau yang mau dimakan dia makan duluan. Nah, arek iki gak dua asin ibu dicolong. Doke hilang. Kemudian beliau itu kalau ngomong sama ibunya, ada lalat ini loh, ada lalat di depannya, di mulutnya, tidak berani dibusak. Kenapa? Wedi gak sopan di hadapan ibunya. Gimana dengan yang mengangkat suara, bagaimana yang marah-marah, ya Allah. Tolong ini rekaman sampai kayak ibu-ibu, jadi bapak anak-anak sampai yang kenapa? Kalau niki lebih lihat ada seorang anak kurang ajar sama orang tua bingung, ini apa caranya masuk surga?
Karena keridhaan ibu satu-satunya pintu kunci masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mending sampai wis gak usah Senin Kemis, gak usah poso akeh-akeh, gak usah tangi bengi ibadah, gak usah. Yang wajib-wajib tapi tambah dengan kita taat kepada ibu, baik dengan ibu pasti masuk surga. Amin Allahumma amin. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, taati ibumu, berbuat baik kepadanya. Jangan salah menghargai yang lain. Juraganmu Masya Allah lebih menghargai juragan, tapi kalau di depan ibu nggak kayak gitu percuma. Mas yo depan ulama itu lo nggak ulama, tapi saya kalau lihat anak-anak muda-muda menghargai saya berlebihan, saya juga nggak suka. Ibumu yang lebih penting. Tapi kalau sama ibunya sudah menghargai seperti itu, sama ulama seperti itu nggak masalah. Jadi ulama itu no enak, gak enak yo. Kadang-kadang pulang itu diundang, lu nanti diundang teng Lamongan, Masya Allah, saya pernah diundang ke Lamongan. Begitu turun dari mobil, Masya Allah, dancer, ambil sepatu ini kan dukun, awalnya gede-gede. Begitu turun dari mobil, tangan kiri bukan langsung didekap. Maksudnya ngomong supaya tak salaman, mikir, tangan kanan saya dipegang, tangan kiri saya dipegang. Kalau sampai mikir, wong-wong iki banser apa KPK. Wong iki kiai apa koruptor. Dicekel Masya Allah, mikir tapi untung kula rada dukung. Jadi sing lumayan saken iki kiai buriku. Awake cilik digandeng ambek dancer sikile mumbul. Dari kiai wilayah kula niki kiai paling ayam. Menghargai berlebihan juga, tak perlu. Hargai orang tua kita lebih dari kata menghargai siapapun. Insya Allah senang dunia akhirat. Terakhir kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-ta'ib minadz-dzamb. Wong sing hijrah, wong sing tobat, iku insya Allah mlebu swarga. Berarti dulu pernah berbuat dosa. Jadi orang yang pernah berbuat dosa itu bukan yang terus dicap gak bisa masuk surga, enggak. Sebulan ini istilah ini dulu, ngomong gitu. Mending mantan preman daripada mantan ustad. Dulu preman, dulu nakal, watau jilbaban, tatoan awai, wes sembarang kali mobil, moli lengkap. Tapi terus ngono tobat ya Allah, ini terus langsung nangis Gusti Allah taubatan nasuha, janji nggak mengulangi lagi, hidupnya pun berubah. Kata Rasulullah, ini penghuni surga. Daripada sebaliknya, biar masjid istiqomah, Masya Allah. Dulunya istiqomah pengajian rong-rene dari tim sukses Kanjeng Nabi. Kadang no, Masya Allah, pilpres dekat berubah jadi tim seksnya. Dulu jadi orang yang mengajak cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekarang mengajak orang cinta kepada seseorang demi kepentingan dunia. Eman hadirin. Biar Masya Allah ahli ibadah, tahu-tahu bosan ibadah, ngelakoni sikap yang gak dihalalkan oleh Allah, akhirnya ngombe jadi tak karu-karuan. Dulunya baik kemudian berubah, itu gak baik. Tapi yang dulu jelek kemudian berubah jadi baik, itulah yang kata Rasulullah, at-ta'ib minadz-dzamb, orang yang taubat. Mugi-mugi kula kali panjenengan taubatan nasuha. Amin Allahumma amin. Kita semuanya Banu Adam khotoun, kita semuanya banyak salah. Ada yang pernah keliru, ada yang pernah salah, ada yang pernah kepleset,
Gak wong biasanya kak ustadz, kak sembarang kali. Cuman kalau dia itu tobat, ya Allah, nyesel ya Allah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang salah yang taubat kepada Allah Subhanahu. Innallaha yuhibbu min ibadihi at-tawwabin wal mutatahhirin, orang yang taubat dan yang mensucikan dirinya. Mungkin kita semua insya Allah taubat semua. Amin ya Rabbal alamin. Gak apa-apa orang taubat itu, gak apa-apa. Kadang orang taubat bukan taubat. Kayak taubat itu kayak waktu taubat. Nah, kayak aib, gak apa-apa. Taubat itu kata Nabi penghuni surga. Siapa sih di antara kita yang gak berbuat salah? Gak ada sendiri. Semua juga pernah sekeliru, pernah berbuat salah. Tapi kadang Allah tutupi. Saya juga begitu. Kalau panjenengan lihat saya sampai sholawatan, mengagungkan, itu bukan karena saya bersih, tapi Allah tutup kekurangan dan aib saya, jadi kelihatan bersihnya. Makanya orang nggak boleh sombong dengan kekayaan salah, sombong dengan harta salah, sombong dengan jabatan salah, sombong dengan ibadah juga salah. Jangan mentang-mentang pakai jilbab merendahkan yang gak jilbaban. Oh, dorong tentu. Wong sing gak jilbaban itu untuk moro-moro cadaran. Itu jilbaban mana? Ketok gelas wis. Kita nggak boleh sudah hijrah senang di majelis kita, alhamdulillah. Lo panjenengan ini masya Allah. Di Hong Kong iso ngaji. Lo di Indonesia lo konser. Bayangno, masjid ya akeh, majelis ya akeh, gak teko majelisan teko konser. Nah kita di sini konser kabeh sampean milih ngaji. Apa enggak alhamdulillah? Apa enggak syukur kepada Allah? Dan orang-orang yang hadir pengajian kayak panjenengan ini orang yang sempurna akalnya. Amin. Ini hadirin, saya nggak sempurna ini pun delok konser kayak winginane di Jakarta, delok konser minimal ekonomi 1,5 juta, bisa 5 juta, 6 juta. Pun ngoten mahalul qiyam tok mulai pertama sampai akhir ngadeg tok harus sing lugu. Yo kuat. Masya Allah, kalau lihat semangatnya mereka, Masya Allah cuman salah. Karena ibu-ibu itu wis ngaji, lungguh, kadang ya dikini berkatan. Ceramah ketahuan, ya Allah, jadi, ngerasani kiai hati-hati. Dawuh Kanjeng Nabi, luhumul ulama mas'umah. Wong ngerasani wong itu kayak mangan bangkai ini, gini apa nggih? Kata Rasulullah, tataba'tukum ba'to. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalian jangan ngerasani orang satu dengan yang lain. Ngerasani ku padha mangan daging bangkainya. Panjenengan ngerasani wong niku kayak mangan daging bangkainya. Fakarihtumu apa gak risih, gak jijik. Nih, itu lesing ngerasani wong biasa. Tapi kalau yang dirasani ulama, kata Imam Suyuti mengatakan waluhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama beracun, nek basa Jawa ni kualat. Makanya juga suka ngerasani wonten Habib Kiai juga dirasani. Terus sampean krungu Habib Qadir, Habib Ahmad Rabi maneh menengo. Rasani kualat sampean. Ngerasani tak kemana bojone rapi papat. Kok kamu anu kabarnya gosip. Kok dia rapi mana? Semua bojone welek mana kali. Jadi dari dosa. Gak boleh hadirin ngerasani orang dosa, apalagi ngerasani ulama. Makanya ayo kita semua punya dosa, kita semuanya punya salah. Kita saling tutup satu dengan yang lain. Nek kancamu wonten sing salah, langsung cepet-cepet ditutupi. Gimana caranya diselesaikan masalahnya? Saya tahu ada di antara kita punya masalah. Karena kita ini hidup jauh dari orang, hanya main HP. Kadang-kadang
Kalau ada apapun jangan main share. Ndelok nggih. Ana wong telu ngaku lungguh gendaan di wong Pakistan. Langsung foto. Kirim kono gini. Ketahuan. Ya. Tangkep. Nah. Terciduk. Hati-hati sing moto niki dosa niki gede. Daripada moto mending lungguh sebelah pisan wis. Dosa orang-orang yang buka aibnya orang sholat. Sampai tinggali ada orang yang seperti itu dinasehati. Tapi kalau boleh so itu lebih baik daripada engkau memfitnah, memberikan kabar sana sini. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kita dunia akhirat. Masih wonten penceramah Habib Qadir, Habib Ahmad. Nyuwun Habib Ahmad nanti coba diajak sholawatan jamaah supaya tambah semangat dan sini. Selanjutnya kita mendengar ceramah yang disampaikan Habib Qadir. Setelah itu langsung ditutup dengan ceramahnya Habib Ahmad. Habib Ahmad ini Masya Allah seru ya ceramah. Insya Allah suara ini 11-12 sampai Habib Syekh. Habib Ahmad itu kalau nyari persis Habib Syekh. Pas loro untu Habib Syekh. Mugi-mugi manfaat dunia akhirat. Mugi sing hadir sedaya, sing niat hadir, yang niat hadir tetap insyaallah penghuni surga. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Panitia langsung atau ada langsung? Cek 1 2 cek. Rasulullah Muhammad. Duit dulu dari belakang. Jam 10 yes, mepet. Gak bisa ke LGBT nanti. Jangan ditutupi. Saya lihat ini Masya Allah ya, ikut beberapa kali sering sama Habib Jamal. Ada perbedaan ketika tausiah di depan para pria dan depan para wanita. Gak tahu kenapa kok Habib Jamal nih kalau depan wanita kok semangat. Bukan. Ini semuanya orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Orang Sunda mana? Kumaha Dalaman? Lampung? Palembang? Wong Kitogalo? Medan? Horas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dikabulkan segala hajat, dilancarkan segala usaha, dimurahkan rezeki. Pengen doa apa lagi? Yang belum dapat jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Jodoh yang saleh, sing ganteng, sing taat, gak kawin lagi. Al-Fatihah. Ya kana abudu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum mulai, Habib Qadir diam dulu. Sebentar. Kita sholawatan dulu ya.
Biar murup, biar nyala, biar melek ya. Sallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya sama-sama. Salatullah salatullah salamullah. Wahai para wanita, mari kita salawat Nabi untuk menjaga isi biar dapat syafaat Nabi. Salatullah Rasulillah. Salatullah Majlis pasmi yang penuh tempat kita beristiqomah. Jangan sampai salah melangkah agar sedang di alam barzakh. Salat salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Ini sekarang buat Habib Jamal, ini khusus buat Habib Jamal, khusus buat Habib. Kurang kompak, khusus buat Habib. Siap ya, dengarkan. Soalnya mulai bukanya dulu. Tadi saya diganyang sama dia. Habib Jamal yang sangat tampan. Yang kompak. Habib Jamal yang sangat tampan. Dia pimpinan majelis Ridwan. Balik lagi. Habib Jamal yang sangat tampan. Dia pimpinan majelis Majelis yang sangat aman, mengenal dia sang Rahman. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Terakhir. Ada jomblowati nggak? Jomblowati banyak. Kalau jomblo ada nggak jomblo? Yang aku jomblo ada ini ya. Para jomblo dan jomblo. Para jomblo dan jomblo. Jangan suka main hati. Kalian suka main hati nggak? Jangan baperan. Jangan mau dikibulin sama cowok. Ada yang suka dikibulin sama cowok? Jangan main hati ya. Para jomblo dan jomblo, jangan suka main hati, kecuali untuk sang Nabi. Kecuali untuk sang Nabi, agar selamat di mahsyar nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah
Habib Jamal dan Habib Qadir sungguh cakep-cakep sekali. Dia siap mencari istri untuk yang kedua kali. Salatullah iki modele gak oleh nang ngomong maneh ke bojoku. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati guru kita semua, yang ganteng, yang tampan, yang gemes, yang greget, Al-Habib Jamal Ba'agil, yang gemoy. Wah, gak gemoy. Enak aja gemoy. Gak usum, gak musim, gak musim. Ketuakan Habib Jamal mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, marakah dunia akhirat, dikabulkan semua hajat amin. Hajat di dunia bil maisarah wa halal rabbil maghfirah wa murafaqatul Habib sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga Habib Abdul Qadir yang malu-malu kucing, amin. Masya Allah. Yang mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, amin. Rezeki dan barakah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Bapak Haji Saiful Anwar Abdul Aziz, enak-enak banget Bapak Haji Abdul Aziz, Masya Allah. Mudah-mudahan, saya nggak berani doain beliau tambah istri, nggak berani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, amin. Kesenangan, kebahagiaan dunia, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Dan kita doakan juga pimpinan, kalau bukan berkat beliau yang semangat, Bunda Nuris apa Nuril? Nuris, Masya Allah, yang selalu semangat. Mudah-mudahan selalu dapat pandangan dari Rasulullah, amin. Dekat di dunia dan di akhirat, amin. Semua kepada para panitia penyelenggara acara yang mulia dan bahagia ini, semua yang punya ikatan, mudah-mudahan Allah muliakan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Pada simpan dulu aja tuh. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan begitu panjang lebar tausiah daripada Habib Jamal Ba'agil. Masya Allah. Intinya semua pengen masuk surga nggak? Pengen masuk surga nggak? Pengen masuk surga nggak? Kira-kira surganya mau nggak sama kita? Ya harus mau, iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Al-Habib Jamal, alhamdulillah, bagaimana harapan dan tanda-tanda orang daripada mereka yang menginginkan surga Allah. Betul? Betul. Yang menjaga kehormatan, yang nurut sama suami, bla bla dan sepanjangnya. Tapi kan kadang-kadang di hati kita pengen Beb, pengen Kiai, tapi kok nggak bisa, kadang-kadang mundur lagi. Sudah pengen menjaga kehormatan, tapi kadang-kadang karena pergaulan, obrolan, mundur lagi. Pengen menjaga, mundur lagi. Betul? Ingin kami ini menjadi orang solehah, tapi kenapa suka mundur dan mundur lagi? Enggak menjadi kesolehan itu ada keistiqomahan kepada kita. Itu semua ada penyebabnya. Makanya nanti kita akan dengarkan dari Habib Abdul Qadir, apa sih penyebab kita yang menjadi kesolehan kita ini mundur. Yang sekarang ini, Masya Allah, kita ini solehah sekarang, betul? Jilbaban, sholawatan, zikiran, betul? Masya Allah, di tempat ini tadi dengar, ya Allah, pengen taubat, nggak mau ngomongin orang lagi, nggak mau. Subhanallah, baru pulang, keluar ini, sudah ngomongin, ternyata yang paling ganteng tuh Habib Ahmad, Habib Jamal.
Nah ini kita akan cari tahu. Ya, kita akan cari tahu. Ya sudah, diam, yang megang mic saya gimana saya? Habib Jamal diam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, siapa sih penyebabnya? Apalagi kita sekarang sedang merantau di negeri orang, betul? Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita lakukan? Betul? Nanti kita dijelaskan oleh Habib Abdul Qadir. Coba Habib, kira-kira apa aja sih biar kita istiqomah menjadi orang-orang soleh? Orang-orang soleh apa aja kira-kira? Tidak tahu. Tidak tahu ya mulai Habib. Apa aja Habib? Coba jelaskan perkataan para ulama, perkataan Nabi. Coba Habib, apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir di siang hari ini calon penghuni surga. Amin. Tadi Habib Ahmad ngomong katanya kita semua ini kadang-kadang kepingin masuk surga, akan tetapi voltase kita itu naik turun. Nah, di sini memang dahulu pernah disadarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus, bahwasanya imannya seseorang itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Jadi kurang lebihnya yaitu seperti baterai HP. Baterai HP itu kadang 100%, gini oke. Nah, terus kalau sudah dipakai terus, kadang-kadang baterai HP tadi itu turun 50%, 20%, sampai nanti akhirnya drop. Nah, iman seseorang pula dikatakan seperti itu, sama persis. Nah, terus dahulu sahabat-sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ya kita ini kalau hadir ikut pengajian jenengan, kita itu selalu ingat akhirat. Kita itu kepingin langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita keluar daripada pengajian jenengan ini, kadang-kadang iman kita itu berkurang. Rasulullah ala Muhammad. Nempel gini loh, nempel. Biasa udah perempuan begini dia nih. Makanya wau ini ku terjauh ini ku adem. Saat ini kita memiliki ongkep. Ampun. Cek ya. Tes 1 2 3. Tes. Enak suaranya jenengan boleh. Dipepetaken gitu. Cek 1 2 3. Cek 1 2 cek. Yang mana? Yang ini. Cek 1 2. Koko. Cek ya. Ayo terus aja. Kamu salah Tungguin dari tadi nih. Kadang-kadang iman niku pun mulai mengurang, baru iman tadi itu harus dicas. Dengan seperti kita hadir majelis-majelis seperti ini, insya Allah iman kita ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus di situ juga ada perkataan daripada perkataannya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kulo niki kotai ilmu, tapi jenengan lek kepingin angsal ilmu lewat pintunya, yaitu adalah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Tentu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib niku nate dawuh ngeten, lek boten karena 5 hal sedoyo menungso itu pasti menjadi orang soleh. Betul. Betul aja ya. Tentu Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib niku nate dawuh ngeten, laula khamsatu khisal la sara an-nas kulluhum sholihin. Kalau bukan karena 5 hal, semua manusia itu pasti semuanya soleh. Jadi Habib Jamal tadi 5, Habib Abdul Qadir. Tapi coba ditanya, 5. Tadi berapa? Habib Qadir berapa? Apalin, ingetin. Coba tanya dia. Lupa sudah yang tadi. Tapi ada yang nyatet tadi.
Yang nyatet, yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nah, hadiahnya umroh. Umroh, tapi brosurnya saja. Ini dengerin nih, kenapa kok kita nggak bisa jadi orang solehah? Tadi pengen, apa yang dikatakan Habib Jamal pengen, tapi gara-garanya itu apa? Covid kenapa? Nah ini sekarang mau disampaikan. Jadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu dawuh ngeten. Lek boten karena 5 hal, semua orang pasti jadi orang soleh soleha. Tapi gara-gara 5 hal tadi ini mulai ditinggalkan, 5 hal tadi ini mulai dijauhi, makanya kadang-kadang tiang-tiang itu ono sing mulai rodo gelambiar, rusak, Oleng. Nah, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan yang pertama adalah al-qanaatu bil jahli. Harus nempel, Bang. Jadi gini kita bisa. Gregetan nih. Sing pertama niku dikatakan al-qanaatu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sing pertama dikatakan al-qanaatu bil jahli. Yaitu dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, sing pertama itu adalah qanaah, orang itu ridho dengan kebodohan. Ini penyebab pertama tiang boten saged mlebet swarga, tiang boten saged menjadi perempuan solehah atau laki menjadi orang soleh. Gara-gara al-qanaatu bil jahli, yaitu mereka ridho dengan kebodohan. Terus belajar. Nah, makanya ini terus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib lek niki boten ngerti yo ngaji yo. Lek sampean niki ngerti maka boten ngomong. Lek sampean niki dikatakan boten ngerti nggih ngaji yo. Tapi lek sampean ngerti dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali itu dawuh ngeten, wonten tiyang niku semerap lek awake niki boten ngertos. Semerap aku iki adalah orang bodoh, orang tidak ngerti. Maka di situ dikatakan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang diperintahkan untuk merapat ke majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, insya Allah dengan hal-hal seperti ini orang itu insya Allah dengan merapat ke majelis ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten plester lah Bu, di plester mawon. Lah insya Allah dengan merapat ke majelis ilmu, insya Allah kita semua menjadi orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ta'ala waktu nyiptain bodoh kan nggak boleh bodoh. Kalau ingin solehah tidak boleh apa? Tidak boleh bodoh. Allah waktu nyiptain bodoh itu dites sama Allah. Biar kita tahu kita ini nggak mau jadi orang bodoh. Karena bodoh adalah penyebab kita masuk neraka. Nggak jadi masuk surga. Allah ketika nyiptain bodoh dites. Ya jahal akbil fa'adbil. Wa ya jahal adbil fa'akbil. Wahai bodoh, sini kamu sholat. Disuruh sholat. Hayya sholat. Menang main HP aja ya. Nggak cepat-cepat. Betul. Nggak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia berpaling dari Allah Subhanahu. Sampai pernah ada kan di masjid di Indonesia banyak, betul. Tapi bagus-bagus, mewah-mewah, tapi yang sholat cuma berapa orang, betul. Kadang ya dia azan, dia qomat, dia imam, dia makmum, tiang sama tiang-tiang saja, betul. Sampai pernah di satu kampung daerah Jawa Barat ini. Daerah Jawa Barat, si muadzinnya ini penjaga masjidnya gregetan. Tahu gregetan? Suntuk. Kenapa?
semua KTP-nya Islam, semua orang-orang Islam, tapi saya yang adzan, saya yang qomat, saya imam, saya makmum. Akhirnya apa? Jam 10 pagi dia adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelahnya kantor desa. Sebelahnya itu desa. Subhanallah, bapak kepala desanya lagi rapat. Ada mungkin 20 orang sama perangkat desa. Mandek rapatnya, mandek. Ini Masya Allah, kiamat apa gempa bumi? Apa yang adanya sinting, sarap edan, pikun. Waduh, dia tetap ada. Datang itu kepala desa sama rombongannya. Kemana? Ke masjid. Yang di rumah, yang lagi nonton TV, dikecilin TV-nya. Tapi giliran jam 12 nggak ada yang ngecilin TV. Dikecilin. Ada yang bawa pacul dari sawah lari ke masjid, pikirnya gempa bumi jam 10 ada. Itu masjid penuh. Masya Allah penuh. Kepala desanya paling depan. Sambil megang, apa namanya ini? Namanya? Pegang. Kalau kata bahasa Sundanya melak cangkeng. Malang kering. Bukan malang kering. Bukan. Malang kering. Ngamuk. Bapak, berhenti. Disuruh berhenti, Bu. Disuruh berhenti. Dimatikan. Tapi tetap dia ada. Hayya 'alal falah. Terus sampai la ilaha illallah. Pas selesai doa balik. Tukang adanya ketawa. Kepala desanya melotot. Sampai apa ini? Kan kerik. Malang kerik. Ngamuk. Bapak ini sinting. Bapak ini sudah pikun. Lihat jam berapa sekarang? Senyum aja. Jam 10. Lah kenapa sampai adzan? Harusnya adzan itu jam 12 tunggu zuhur. Bapak ini gila. Maaf, Bapak kepala desa. Yang gila itu bukan saya tapi sampean. Giliran saya adzan jam 12 sampean nggak pernah datang. Giliran jam 10 sampean datang sama si Medan. Ini sebabnya, Bu. Disuruh datang malah menjauh. Disuruh menjauh malah mendekat. Katanya Allah, Masya Allah, ma khalaqtu khalqan abghad ilayya minka ya jahl. Saya tidak pernah menciptakan satu ciptaan yang paling saya benci melebihi daripada bodoh. Naudzubillah. Makanya jangan bodoh, dibenci sama Allah. Kalau dari dibenci sama Allah, masuk surga apa neraka? Mudah-mudahan insya Allah majelis ilmunya tetap istiqomah. Tetap mencari ilmu. Amin ya Rabbal. Jadi kalau pengen istiqomah, keluar apa yang disampaikan oleh Habib Jamal kita kerjakan. Pertama kita harus tetap menuntut ilmu. Ada Habib yang kedua. Saya ini berdua kenapa? Kenapa tahu nggak sebentar? Tadi Habib Jamal sendiri sampai jam 12.15 ya Bunda ya. Saya tahu jam 12 jam 1 tiketnya nambah loh. Jam 1 ya. Oh masih panjang Habib, tenang. Pokoknya terakhir kita roasting Habib Jamal. Ayo sampai jam 1, setengah jam 12. Sing pertama wau pun semarap sedaya Bu. Al-qanaatu bil jahli. Terus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib niku wong niki boten saged dados tiyang soleh gara-gara bodho diterima. Bodho diterima. Nah, padahal menungso sedaya niku diciptakan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pintar, untuk belajar. Sampai di dalam firman Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ngeten, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus Gusti Allah Subhanahu wa taala kula mboten nyiptakno jin, mboten nyiptakno menungso kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Nah, ulama ahli tafsir wonten sing nafsiraken masalah liya'budun artinya adalah liya'lamun, yaitu untuk mereka tahu, untuk mereka belajar, untuk mereka ngerti. Jadi makanya kula jenengan sedaya niki tuntutane untuk belajar supados yen dados tiyang soleh soleh. Amin ya Rabbal alamin. Sing nomor kali
nomor 2. Jangan gini-gini, bahaya sangkanya kampanye. Jangan gini, nggak boleh. Nomor Ini aku. kali, Bu. Nomor berapa? Kale. 2. Nomor 2. Nomor 2. Biji mas biji. 2. Tilu. Sanes tilu. 2. Setunggal kali. Sing setunggal al-qanaatu bil jannah. Tidak boleh bodoh yang pertama. Yang pertama sih nomor loro nopo sampean? Dereng. Oh iya dereng kali. Nomor kali. Oh iya, saya tahu. Kenapa kok kalian bingung? Lapar nggak mungkin. Apakah terkesima lihat ketampanan saya berdua? Sallallahu Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman. Salli wa sallim daiman. Madan wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah wal hirsu ala dunya. Sing nomor kali terus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu adalah orang terlalu mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Padahal kulon jenengan sedaya niki urip ten donya niki sifatnya adalah sementara. Umur kulon jenengan niki lho insyaallah lek dawa umur suwida 70, 80 niku pun terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galil sedikit daripada umatku yang mana mereka semua melebihi umur 60 tahun. Terus Kanjeng Nabi Muhammad niku kedi a'maru ummati ma baina sittina ila 70. Umure umatku niku antara swidak sampai 70. Titik sedikit daripada umatku yang mana mereka melebihi umurnya 60 tahun. Makanya ketika kita melihat umur kita cuma hanya 60 sampai 70 tahun, kalau yang kita kejar hanya dunia dan kita melupakan akhirat, maka alangkah ruginya kita semua. Makanya gara-gara koyo ngeten iki terus Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, maka tiang iku kata sing boten saged dados tiang soleh. Napa sing diuber dunia terus? Karena sebagaimana dahulu dikatakan bahwasanya kehidupan itu kita ambil daripada kehidupan dunia ini sebutuhnya secukupnya untuk kita bisa hidup di dalam dunia. Lek sampai dunia ini kita uber-uber boten saged sampai singen niku terus ya Habib Umar ngeten, dunia niki koyo bayangan. Dunia niki koyo bayangan. Lek sampai niku bertambah ngatur. Sampai jogging gini ya medal jauh. Mik deketin. Telan sekalian tuh Mik. Dunia niki terus ya Habib Umar. Sekarang bukan gini, enggak gini nih. Dunia niki terus ya Habib Umar niku ngeten. Lek sampai tambah sampean uber tambah ngado. Gini apa nggih? Koyok bayangan. Sampai niki lek medal ten Jawi di luar. Lek pas kena matahari sampean ketok bayangane sampean. Lek sampean mlaku bayangan iku tambah ngado. Tapi lek sampean tinggal subhanallah bayangan iku langsung ngejar. Nah, makanya kita ambil daripada dunia kita seperlunya untuk bekal daripada kehidupan kita di dunia. Tapi kadang-kadang nggak bisa, betul nggak? Apa sebabnya? Kita ke dunia. Katanya ulama gini, apa yang sering kita bicarakan setiap perkumpulan itu yang ada di hati kita. Contoh, dulu
2018 sampai 17. Yang para laki-laki masih ingat nggak dulu? Mungkin suaminya atau saudaranya zamannya batu akik. Betul? Orang yang nggak suka batu akik jadi suka. Kenapa? Karena yang dibicarakan pagi, siang, malam batu akik. Sampean kalau membicarakan Habib Ahmad, Habib Qodir, Habib Ahmad, Habib Qodir, pagi, siang, malam nanti jatuh cintanya sama saya. Kalian yang dibicarakan setiap hari iPhone 15 Pro Max lah, emas lah, anting lah, mobil lah, betul? Atau omongan obrolan jilbab lah, ya tempat-tempat piknik. Setiap hari yang dibicarakan itu yang akan di hati kita. Makanya akhirnya gedun. Saya bawa ceritanya, ada satu cerita lagi. Saya kasih cerita. Di zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu setelah zamannya Rasulullah SAW. Mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah, berjumpa dengan para sahabat. Ada satu anak kecil. Ada satu anak 7 tahun terdengar bahwasanya besok mau ada perang. Ngomong sama bapaknya, umur 7 tahun, Bu. Pak, saya ingin ikut perang besok. Kata bapaknya, ikut perang sampean. Masih cilik, masih kecil, budak letik. Kalau kata bahasa Sundana, budak budak kamari sore. Naon siang ngilu. Kayak orang Sunda sana sedikit. Siap. Karunya ti tadi nyarios bae bahasa Jawa aing teu ngarti sekarang aja tahu siang. Allahumma shalli Muhammad. Subhanallah. Kata bapaknya, kamu ini mau ikut perang. Bawa pedang, kencing aja belum lurus. Masih kecil. Gak bisa. Nangis sama ibunya, ibu pengen ikut perang, mama ingin ikut perang. Gak bisa. Umi gak bisa. Sampai semalaman dia nangis. Bayangkan, Bu. Anak kecil umur 7 tahun nangis gara-gara pengen ikut. Coba anak kita nangisnya gara-gara apa? Jajan HP. Betul, main? Nah ini siapa yang salah? Yang goblok sama orang tuanya. Tapi ini ada apa? Rahasia apa di balik ini semua? Subhanallah. Sampai akhirnya ibunya iba kesini, Pak ajak aja. Yaudah nak, absyir ya waladi. Anakku, besok kamu ikut perang. Alhamdulillah. Besok paginya, Bu, sebelum ibu bapaknya bangun, anaknya sudah bangun. Kenapa? Kok ada penyemangat? Karena penyemangat, ada keinginan. Yang ada di hatinya anak ini adalah perang. Semangat. Coba kalau di hatinya nggak ada perang, nggak bakal bangun. Contoh kayak orang subuh kesiangan. Suka kesiangan nggak subuh? Jam 10, jam 9, jam 10, sholat subuh kalau duha. Masya Allah. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada sholat subuh. Tapi kalau di hatinya subuh, tahajud dia bangun. Itu yang di hati mereka. Mereka para siapa? Para orang-orang soleh. Orang-orang yang di hatinya adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pagi-pagi bangun semua, pamitan sama ibunya. Ini zaman tabi'in, belum lihat, nggak lihat Rasulullah. Nggak lihat Rasulullah sudah pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Masya Allah. Dipeluk sama ibunya. Taudi, ya. Taudi itu bahasa Indonesianya tuh perpisahan. Ya, arti kata mau ngeberalkan. Dipeluk. Dibilang apa? Ketika dipeluk, si anak ini umur 7 tahun, Bu. Di telinga ibunya bilang apa? Ya Ummi, tuballigh salam ila Rasulillah. Apakah ibu tidak mau titip salam kepada Nabi Muhammad? Umur 7 tahun. Udah mengeluarkan kata-kata lisan. Apakah ibu tidak mau titip salam kepada Rasulullah? Ibunya kaget. Nah, mau ketemu Rasulullah di mana? Sedangkan Rasulullah telah pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Ya Allah, ibu nggak tahu saya ikut perang ini tujuannya apa? Tujuan saya perang ini demi Allah. Saya sudah rindu kepada Nabi Muhammad. Saya ingin mati syahid. Tidak ada jalan untuk bisa berkumpul di akhirat bersama Nabi Muhammad kecuali mati dalam keadaan syahid. Umur 7 tahun sudah rindu kepada Nabi Muhammad. Hati ini udah nggak kuat. Tiap malam saya melihat wajah Rasulullah. Umur 7 tahun. Kita udah mau mati kapan lihat wajah Rasulullah. Sedangkan syarat masuk surga adalah wajah Sayyiduna Muhammad SAW. Umur 7 tahun. Si ibunya bilang, nah, begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Apa yang ada dalam hatimu? Ya Ummi, bagaimana saya tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Sedangkan setiap hari Ummi dan Abah tidak pernah mengeluarkan kata-kata
kata-kata di depan muka saya kecuali yang diceritakan dan dikeluarkan dari lisan ibu dan bapakku adalah Sayyiduna Muhammad. Setiap saya mau masuk kamar mandi kanan, ditarik, ingat Muhammad, ingat Rasulullah, sunnahnya kiri dulu. Setiap saya mau minum, ingat Sayyiduna Muhammad, minum 3 kali nafas dengan tangan kanan dan dengan bismillah. Setiap hari yang dibicarakan di depan mata saya, di depan wajah saya adalah Sayyiduna Muhammad. Bagaimana saya tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Ini pendidikan. Kalau setiap hari yang kita bicarakan dunia, jangan salahkan. Kalau kita cinta kepada dunia, makanya dikatakan al-hiris ala dunia. Makanya kita ini ke dunia. Gara-garanya apa, Bu? Setiap hari yang kita bicarakan, coba di grup, apa yang dibicarakan? Tas LV lah, walaupun palsu, bisa necis lah. Tas Gucci lah. Tadi kata Habib Jamal bilang apa? KW dengan tujuan apa? Sombong. Betul. Di sini pakai jilbab, pulang nyampe airport, suta, waduh, di merah-merah kayak megaloman. Kapan kita membicarakan tentang akhirat? Kapan kita membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, oleh karena itu, ayo biar kita al-hiris ala dunia, biar kita nggak ke dunia. Jangan sering-sering bicarakan masalah. Bicarakan tentang Rasulullah. Insya Allah di hati kita ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 2. Yang ketiga, keempat, dan kelima bersama. Yang diundang lagi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting 2 dulu itu ya. Jangan bodoh, dan yang kedua jangan kedun. Insya Allah kita keluar dari tempat ini, hati kita dibersihkan dari cinta dunia. Amin ya robbal alamin. Dan ayo kita sukseskan dakwahnya daripada majelis apa ini? Kosmi ya, Kosmi. Si pimpinan daripada Bunda dan semuanya yang sudah berkhidmah dengan tujuan apa yang kita keluarkan ini insya Allah bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjuangan. Yang kita keluarkan ini jangan lihat fulan atau fulana atau siapapun. Yang kita lihat adalah Nabi Muhammad. Agama dibawa oleh Nabi Muhammad agar kita bisa perhatian. Ketika kita perhatian, walaupun sedikit perhatian kita, insya Allah ketika mendapat ridhonya Allah, insya Allah dengan perhatian walaupun sedikit bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan insya Allah jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo siapa yang mau nyiapkan nanggoknya? Siap ya, panitia mana panitia? Siap ya? Maulaya salli wa sallim iman abada ala habib khairil khalqi kullihim huwal habibullah turja syafa
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ya Allah, tidak keluar di tempat ini kecuali Engkau sudah angkat derajat kami ya Allah. Alaihi wasallam. Ya Habibi Muhammad, ya Arusal Afiqa ini, ya Habibi ya Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panjangkan umur kita semua ya Allah. Ya Mu'ayyad, ya Mu'ajjal, wirna yawman nusuri. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga ya Allah. Dengan semua ya Allah, jauhkan daripada segala macam fitnah, fitnah tu dunia dan fitnah tu akhirah ya Allah. Al-Fatihah. Jadi kurang berapa Bu tadi Bu? Kurang 3 nembe pinten? Ya mungkin insyaallah yang 2 itu insyaallah menjadi pegangan 2 dulu ya. Apa lanjut aja? Lanjut. Oke, tinggal ada waktu 15 menit. Ya, tinggal ada waktu 15. Tapi jangan lupa yang pertama kita harus pintar dalam apa? Ilmu agama. Pengajian. Betul. Apalagi sesuatu yang wajib-wajib, belajar sholatnya, belajar puasanya, belajar ilmu zakatnya, belajar ilmu apa fikihnya dan segalanya. Ya, insya Allah kalau kita cerdas, pintar, insya Allah kita akan jadi penghuni surga, akan istiqomah. Yang kedua, tidak boleh keduniaan. Ya, kalau kenapa? Karena hubud dunia, cinta kepada dunia itu penghalang dari segalanya. Betul? Penghalang dari segala. Bagaimana caranya biar kita tidak cinta kepada dunia? Sering-sering. Ya, yang kita bicarakan Allah dan Rasul. Karena apa yang kita bicarakan itu yang akan ada di hati. Kalau kita membicarakannya dunia, lelaki, ganteng, artis, betul. Sampai apal tentang artis, Masya Allah, sampai anaknya tahu namanya. Anak Raffi Ahmad siapa namanya? Kenapa? Karena sering kita lihat dan kita bicarakan. Betul. Coba ditanya siapa nama anak Rasulullah, coba sebutin. Ya, jadi apa yang kita bicarakan itu yang akan ada di hati kita. Monggo Habib yang ketiga daftar dan kelima. Lanjut. Dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, kurang jelas. Sing nomor 3 dikatakan wal syuhu bil fadli. Ya, dikatakan wasyuhu bil fadli, yaitu medit dengan apa yang dimiliki.
Nggih medit iku pelit. Koret. Koret. Bakhil. Majida. Kajida. Bakhil. Kikir. Yang bakhil dengan harta. Pelit. Yang nomor 3 dikatakan penyebab orang itu tidak bisa menjadi soleh soleha, yaitu adalah pelit dengan harta. Karena harta ini adalah hakikatnya titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di permukaan bumi ini rizkinya yaitu adalah tanggungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rizki yang kita dapatkan itu hakikatnya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Terus kalau seumpama kita ini telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanat, dan kemudian amanat ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tidak kita keluarkan untuk hal-hal yang dimana di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan kadang-kadang ada orang-orang yang diberi amanat oleh Allah dan dilebihi daripada amanat tersebut, rizki tersebut, tapi sampai tidak mau mengeluarkan sesuatu yang wajib, yaitu seperti zakat. Ini banyak Bu orang-orang kejadian seperti ini. Mereka mengatakan, ya Allah, golek duit niki angel, lala kok kula dikengken sedekah, golek duit niki susah, kenapa saya dimintain iuran? Padahal ini semua hakikatnya yaitu adalah celengan untuk nanti kita di akhirat. Kalau kita tidak mempunyai tabungan akhirat, kira-kira kula jenengan iki boten gada tabungan di akhirat. Terus kita itu meninggal dunia. Dan kemudian ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditimbang amalan-amalan kita, maka kira-kira amalan sing saged ngabotno timbangan iku nopo? Lek boten nonton investasi akhirat. Maka deh, lek kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki niku dilancarno, mugi-mugi rizki kula jenengan sedaya dilancarno kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pun supe untuk keluarkan sedikit demi sedikit untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngeluarin nggak? Keluarin. 100 dolar? Gak apa-apa. 50 nggak apa-apa. 20 nggak apa-apa. 10 nggak apa-apa. Yang penting kecil nggak perlu ikhlas, pasti ikhlas. Betul. Kalau kecil udah pasti ikhlas. Yang susah itu yang gede ikhlas. Nah, nanti ya gimana caranya Bikoten? Nah, makanya insya Allah sedoyo sing wau pun dikeluarkan, insya Allah akan menambah keberkahan di dalam rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sing nomor 3. Lanjut aja nomor 4. Yang nomor 4 yaitu dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, penyebab